Sedangkan gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Bagaimana cara mengetahui sifat yang mana, perilaku yang mana, perbuatan yang mana, penyebab penyakit kita? Sudah pada tahu belum? Sifat yang mana, perilaku yang mana, perbuatan yang mana, penyebab penyakit kita? Udah pada tahu belum? Udah pada tahu belum? Sifat kita yang mana yang jadi penyakit kita? Yang punya asam lambung, sifat apa yang menjadi penyebabnya? Yang punya penyakit hipertensi, sifat apa yang jadi penyebabnya? Yang punya penyakit stroke, dari perilaku apa sih penyebabnya? Yang punya penyakit di leher, dari perilaku apa penyebabnya? Udah pada tahu belum? Mau tahu nggak? Yang belum tahu, pengen tahu nggak? Dari mana sih? Sifat apa, perilaku apa sih penyebab penyakit kita? Ada yang mau tahu? Bismillah. Mau tahu? Yuk. Gini teman-teman. Nih ya, semuanya harus sepakat dulu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Itu gerbang utama untuk sembuh. Sadar akan dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Ingat, Rasulullah bersabda, sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya adalah dosa. Apalagi sakit-sakit organ tubuh yang lain. Udah pasti penyebabnya adalah dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Gak ada di dalam dunia ini yang disebutkan kebetulan. Gak ada. Bahkan daun yang jatuh saja sudah dituliskan oleh Allah. Daun yang jatuh saja sudah dituliskan oleh Allah. Apalagi penyakit-penyakit diri kita. Yuk, sekarang saya tanya. Dari sifat, perilaku, perbuatan yang mana? Bagaimana cara mengetahui penyebab penyakit kita? Ingat, ini ada ilmu yang sangat luar biasa. Ada ilmu yang sangat luar biasa, di mana ilmu ini butuh istihad yang begitu lama, butuh mempelajari yang begitu lama, bertahun-tahun, di mana ilmu ini disebutnya diagnosa alam tubuh. Diagnosa alam tubuh itu jauh lebih akurat daripada diagnosa alat medis. Alat medis, kenapa diagnosanya nggak akurat? Sekarang dicek tekanan darahnya. Kalau lagi marah, mungkin tekanan darahnya naik. Ketika lagi bahagia, tekanan darahnya normal. Ketika lagi sedih, tekanan darahnya rendah. Nah, sekarang cek misal kadar gula. Sekarang dicek, katakanlah 100 sekian. 10 menit lagi aja dicek, angkanya berubah. Jadi diagnosa alam tubuh lebih akurat daripada diagnosa alat medis. Oke? Nah, tubuh manusia itu miniaturnya bumi. Kita harus bersyukur kita diciptakan sebagai manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Kita harus bersyukur itu. Karena apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam diri manusia. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam tubuh manusia. Betul. Nah, lanjut. Allah ciptakan langit, di dalam tubuh kita ada langit. Langit-langit mulut dan lain sebagainya. Allah ciptakan binatang, di dalam tubuh kita ada binatang, sifat kebinatangan. Kemudian Allah ciptakan air, dalam tubuh kita ada air. Allah ciptakan bumi, bahkan kita tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan api, di dalam tubuh kita ada api. Dengan kita gosok tangan, rasanya panas. Allah ciptakan apapun yang ada di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam tubuh manusia. Bahkan Allah ciptakan laut. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, 2 lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas. Alam dunia ada seperti itu, alam jasad kita pun ada yang seperti itu. So, kalau nggak percaya teman-teman lihat, di sini ada garis. Garis yang memisahkan antara laut yang agak gelap sedikit dan laut yang agak putih sedikit. Antara kulit yang agak tebal sedikit dan kulit yang agak tipis sedikit. Untuk mengetahui apa? Mana bagian luar, mana bagian dalam. Bahkan di sini masih ada garis. Apakah garis itu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Bahkan jumlah garis yang ada di dalam tubuh manusia, totalnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat yang ada di Al-Quran. Kita lihat garis lagi. Garis yang memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini ada garis. Lihat, di sini ada garis. Sampai ke alis sini. Sampai ke hidung. Sampai ke bawah. Ada garis. Untuk apa sih? Memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya enakan sebelah ini. Teman-teman jadi tahu kan ini kanan atau kiri? Kenapa? Karena ada garisnya. Andai kan garisnya di sini. Mungkin teman-teman nggak tahu ini yang kanan, ini yang kiri. Tapi karena ada garisnya, makanya tahu mana yang kanan, mana yang kiri. Nah,
Begitupun di dalam tubuh kita, garisnya begitu banyak. Ada garis kehidupan, namanya apa? Leher, garis leher. Ini disebutnya garis batas kehidupan. Antara hidup dan mati, antara dunia dan akhirat. Karena ketika ada garis tangan ini kita nggak punya tangan segini. Kita masih punya leher, hidup teman-teman. Orang nggak punya kaki, tapi masih punya leher, masih bisa hidup. Orang nggak punya telinga, namun masih punya leher, masih bisa hidup. Namun orang nggak punya leher, pasti mati. Makanya ini disebut batas antara dunia dan akhirat. Apakah itu kebetulan? Nggak kebetulan. Bahkan ada garis yang sangat dahsyat yang Allah titipkan pada telapak tangan kita. Di mana tangan kita terdapat garis-garis. Dari ujung kelingking sampai ibu jari, jumlah ruas jari kita dihitung ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Bahkan garis telapak tangan kita membentuk angka Arab. Ini 8, ini 1, 81. Ini pun sama, ini 1, ini 8, 18 angka Arab. 18, 81 dijumlah jadi berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Bahkan jari jemari kita, kenapa jumlahnya 5? Kenapa enggak 7? Kenapa enggak 10? Karena Allah yang sudah merancangnya. Bahkan ini jika dilihat, ini membentuk lafaz Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi, ini membentuk lafaz alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Allah 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Bahkan lihat garis telinga kita. Tidak sedikit yang membentuk lafaz Allah. Tidak sedikit yang membentuk lafaz Muhammad. Tidak sedikit yang membentuk lafaz ba, wau. Tidak sedikit yang seperti itu. Apakah kebetulan? Enggak. Semua ada maksud dan tujuan. Bahkan dahsyatnya dalam penciptaan, tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang sidik jarinya sama. Meskipun kembar sekalipun, sidik jarinya tidak sama. Apakah kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Allah ciptakan kita dengan maha kesempurnaannya. Makanya lucu, ada orang lagi hamil, ukuran bayi segini, katanya nggak bisa hamil, pinggulnya sempit, lucu. Sedangkan Allah maha sempurna, nggak mungkin Allah salah perhitungan. Sehingga apa? Pinggulnya ibunya nggak bisa melahirkan bayinya. Mustahil. Mustahil. Kalau memang belum waktunya lahir, ya nggak bakalan lahir. Mau ngeden kayak gimana nggak bakalan keluar. Kecuali Anda sudah termakan oleh pedagang obat. Karena bagi mereka yang penting bisnis. Dibedel. Akhirnya bukan silaturahim, akhirnya jadinya silaturahmi. Sesuatu yang berhubungan dengan perut, bukan perkara persaudaraan. Tuh teman-teman. Ya. Lihat, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Tidak ada. Kenapa Allah titipkan organ tubuh? Kenapa posisi jantung sebelah kiri, paru-paru sebelah kanan? Kenapa ada lambung di perut? Kenapa ada ginjal? Kenapa ada pankreas? Kemudian kenapa ada limfa dan lain sebagainya? Kenapa ada seperti itu? Apakah kebetulan? Enggak ada yang kebetulan, teman-teman. Bahkan organ tubuh kita itu sakti. Organ tubuh kita itu sakti di saat kita masih bersih, di saat kita masih suci, di saat kita masih belum ada dosa. Ketika bayi jatuh dari tempat tidur aman. Giliran diri kita udah dewasa, udah tua, banyak dosa yang dilakukan, jatuh dari tempat tidur, stroke. Ketika masih kecil belum ada dosa, aroma tubuh kita memancarkan aroma yang sangat nikmat. Namun begitu ada dosa, aroma tubuh kita mengeluarkan aroma yang amit-amit. Tuh teman-teman. Gak ada yang kebetulan. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Bahkan Allah ciptakan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang kebetulan. Nah, ayo bagaimana caranya agar kita tahu dari sifat yang mana, dari perilaku yang mana, dari perbuatan yang mana, penyebab penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Ingat, tadi disebutkan ada 114 garis. Di dalam tubuh kita bagian belakang ada 3 garis. Di bagian depan ada berapa? Banyak. Di depan disebutnya alam kenabian, di belakang disebutnya alam kewalian. Alam kewalian itu apa? Sidikin, suhada, solihin. Nanti sakitnya di bagian yang mana akan ketahuan dari sifat yang apa. Bagian depan disebutnya alam kenabian, dari mulai wilayah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Khidir, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yunus, dan Nabi Lut. Gak ada yang kebetulan, teman-teman. Gak ada yang kebetulan. Ya. Kemudian, dari mana sih datanya penyakit-penyakit? Yuk. Dengerin dulu makanya, dengerin dulu. Yuk, dari mana datanya penyakit? 1, ingat, batasnya adalah leher. Batasnya adalah leher. Leher di sini disebutnya batas
batas antara dunia dan akhirat. Leher ke atas disebut dunia, leher ke bawah disebut akhirat. Semua penyakit yang ada di leher ke atas disebutnya wilayah dunia. Penyebabnya semua disebabkan karena perkara urusan dunia. Nanti penjelasannya sabar ya. Leher ke bawah disebutnya wilayah akhirat. Semua penyakit yang ada dari leher ke bawah, penyakitnya disebabkan karena perkara akhirat. Perkara akhirat yaitu perkara ibadah. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, jika ada organ tubuh yang sakit sebelah kanan, sakitnya disebabkan karena hablum minan nas dan rahmatan lil alamin. Bila mana ada sakit sebelah kiri, sakitnya disebabkan karena hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Ya. Yuk, kita lihat lagi teman-teman, simak. Untuk mempermudah, kita ambil contoh ya teman-teman ya. Kita ambil contoh. Contoh, orang yang terkena penyakit stroke. Penyakit stroke pada saraf otak. Disebabkan karena adanya sumbatan pada saraf otak. Ya. Kemudian satu, otak kanan. Otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Pelajaran biografi kelas 4 SD. Ya. Pelajaran kelas 4 SD. Ingat, otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Jika ada orang yang stroke sebelah kanan, itu disebabkan karena adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Dari mana datangnya sumbatan itu? Secara medis, bisa dari kolesterol, bisa dari gula, bisa dari hipertensi, dan lain sebagainya. Banyak secara medisnya. Yang jadi pertanyaan lagi, siapa yang mengizinkan di situ ada sumbatan? Allah yang mengizinkannya. Kenapa diizinkan? Karena ada ujian, teguran, atau azab. Tergantung dari kondisi si pasiennya. Lihat, organ tubuh sebelah kanan, tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tangan dan kaki ada yang lumpuh, orang stroke. Ingat, tangan dan kaki wilayah mana? Di bawah leher. Wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kanan disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia. Dari mana datangnya itu? Orang yang memiliki masalah, dia memutus silaturahim, itulah orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan. Ingat, orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan adalah orang yang memutus silaturahim. Baik silaturahim dengan orang tuanya, mertuanya, mantannya, keluarganya, saudaranya, kerabatnya, tetangganya, temannya. Ya, itu ya teman-teman ya. Ingat. Jadi organ tubuh sebelah kanan itu disebabkan karena memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Oke? Sok teman-teman yang punya penyakit stroke sebelah kanan, apa kabar silaturahimnya? Dengan siapa Anda memutus silaturahim? Dengan siapa? Di kantong. Ya, orang yang memutus silaturahim. Dari mana silaturahim itu putus? Ingat, otak kiri yang tersumbat. Otak kiri itu apa? Otak kiri di atas leher disebutnya wilayah dunia. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang berhubungan dengan Allah yang menjadi penyebabnya. Perkara dunia yang berhubungan dengan Allah itu apa? Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Yaitu jodoh, rizki, dan mati. Nah, gara-gara perkara jodoh merusak silaturahim. Bisa stroke sebelah kanan. Yuk, kemudian dengan gara-gara perkara rizki merusak silaturahim, bisa jadi stroke sebelah kanan. Kemudian ada lagi dengan perkara kematian. Kematian itu misal contoh, ada orang udah mati, diungkit-ungkit kesalahannya, dibuka aibnya, itu bisa stroke sebelah kanan. Ya, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi mau dioperasi, mau minum herbal apapun, mau dioperasi, mau minum herbal apapun, nggak akan ngaruh jika penyebabnya belum diperbaiki. Bentar ya teman-teman ya, ini masih ada yang gagal paham. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Orang yang sakit itu dari perbuatan sendiri, Ustaz. Betul, makanya didengerin dulu guys. Kan tadi udah disebutin. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Makanya dengerin, inilah pentingnya mendengarkan. Mendengarkan dulu.
Ketika ada fase untuk bertanya, silakan bertanya. Ketika ada sesuatu yang tidak berpendapat, silakan ditanyakan supaya tidak terjadi kegaduhan. Ingat, dengarkan dulu. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Jadi penyebabnya sakit gara-garanya dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Jadi sakit kita gara-gara sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Makanya ketika lagi sakit jangan sibuk cari obat, namun sibuklah perbaiki penyebab. Itu yang lagi diajarkan di room ini. Makanya dengarkan dulu supaya tidak terjadi kegaduhan. Dengarkan dulu, gitu ya guys. Ya, paham ya? Jadi tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Semua penyakit, ingat, semua penyakit atas izin Allah. Karena jika Allah tidak mengizinkan sakit, nggak akan sakit diri kita. Kenapa Allah mengizinkan sakit? Karena ada 3 perkara. Ujian, teguran, azab. Itu 3 perkaranya. Jadi sakit itu bukan gara-gara kebetulan. Bukan sayang, bukan. Makanya dengerin dulu. Yuk. Jika Anda orang yang pernah belajar, tentu Anda akan paham akan akidah dalam belajar. Di saat sedang disampaikan, duduk diam, duduk yang manis, dengarkan. Jika ada kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya. Jika ada kesempatan untuk melakukan punya gagasan lain, silakan disampaikan ketika sudah selesai. Begitu ya. Jadi jangan jadi lalat ya. Kita di sini lagi sama-sama belajar. Apalagi di sini kebanyakan orang-orang yang usianya tidak muda lagi. Makanya butuh dibimbing, butuh dituntun pelan-pelan supaya paham sampai ke akar-akarnya. Jika Anda lebih paham, dengarkan dulu. Oke? Oke? Gitu ya. Ya. Sepakat nggak sekarang? Sepakat nggak sekarang? Yuk, sepakat nggak sekarang? Dengarkan dulu. Ketika nanti ada fase untuk bertanya, silahkan ditanyakan. Ketika nanti ada fase ternyata apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan statement teman-teman, silahkan disampaikan. Tunggu dulu sampai selesai. Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Meskipun di sini saya bukan sedang menyampaikan ilmu, saya lagi ngobrol. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sepakat ya? Yuk, siapa yang pengen dapat sembuh dengan sembuh yang berkah, dengarkan dulu. Jika memang ini tidak sesuai dengan pola pikir teman-teman, ya dilepeh aja. Dilepeh, tahu dilepeh? Dikeluarin, gak usah didengerin. Karena saya hanya mengajak, menuntun. Yuk, siapapun orang-orang yang ingin mendapatkan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Yuk, jika Anda memang niatnya baik, Anda masih bertahan dan Anda akan komen lagi. Namun jika Anda niatnya buruk, Anda kabur. Oke? Yuk. Kalau Anda masih ada, berarti Anda punya niatan baik. Silakan komen lagi. Ya tadi siapa namanya? Jika niatan Anda baik, Anda silakan komen lagi. Silakan komen lagi. Berarti Anda memiliki niatan baik. Namun kalau niatan Anda hanya sebagai lalat untuk merusak sebuah hidangan, berarti Anda memiliki niatan yang buruk. Anda udah kabur. Kalau Anda masih bertahan, Anda masih punya niatan baik. Oke? Begitu ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Nah, penyebab penyakit stroke sebelah kanan disebabkan karena orangnya memutus silaturahim. Penyebab putusnya silaturahim, perkara jodoh, perkara rizki, perkara mati. Ya, perkara jodoh, perkara rizki, perkara mati. Merusak silaturahim. Ya, mungkin dengan mertuanya, dengan orang tuanya, mantannya, dan lain sebagainya. Intinya ada silaturahim yang dirusak. Permusuhan, akhirnya jadi retaknya silaturahim. Bisa juga disebabkan karena apa? Rahmatan lil alamin. Mungkin tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah dipakai untuk menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, melukai makhluk Allah. Atau mungkin pernah memfitnah makhluk Allah. Contoh, memfitnah makhluk Allah itu apa sih? Nuduh makanan sebagai penyebab penyakit. Itu salah satu contohnya. Memfitnah makhluk Allah. Nuduh daging sebagai penyebab hipertensi. Nuduh garam sebagai penyebab hipertensi. Nuduh nasi putih sebagai penyebab diabetes. Itu contoh orang yang memiliki sifat yang buruk kepada alam.
Nah, mungkin sekarang penyakitnya seperti itu. Bisa berdampak jadi stroke ketika Anda memfitnah makhluk Allah. Tuh ya teman-teman ya. Nggak ada yang kebetulan itu, nggak ada. Semua sudah dirancang. Semua sudah dirancang. Paham ya teman-teman ya? Paham? Makanya hayu simak pelan-pelan. Lalu bagaimana jika stroke itu pada organ tubuh sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tangan dan kaki ada yang lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara akhirat yang berhubungan dengan Allah. Perkara apa itu? Perjalanan hidup yang menyebabkan dosa. Oke, adanya perjalanan hidup yang menyebabkan dosa besar. Yang merusak hubungannya dengan Allah. Apa sih perbuatan yang merusak hubungan kita dengan Allah? 1. Adanya dosa riba. 2. Kemunafikan. 3. Kemusyrikan. 4. Kemaksiatan. 5. Kezoliman. 6. Kesombongan. Orang yang memiliki stroke sebelah kiri disebabkan karena adanya sifat munafik, kesombongan, kemusyrikan, kemaksiatan, bahkan adanya dosa riba. Tuh teman-teman. Ya, selagi penyebabnya belum diperbaiki, emang bisa sembuh penyakitnya? Saya tanya, selagi gentengnya belum diperbaiki, emang bisa sembuh bocornya? Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, emang sembuh bocornya? Kalau kita hanya sibuk berobat, sibuk ikhtiar, kesana kemari, emang sembuh penyakitnya? Nggak sembuh teman-teman. Ingat tadi di awal, sembuh itu ada 2, sembuh berkah dan sembuh istidroj. Sembuh berkah, sembuh atas dasar keimanan ketaatan. Sembuhnya melahirkan ibadahnya semakin baik, sembuhnya menjadikan pribadinya semakin baik. Adapun sembuh yang kedua, yaitu sembuh istidroj. Sembuhnya nggak berdampak apa-apa dengan keimanannya. Sembuhnya nggak berdampak apa-apa dengan ibadahnya. Itu istidroj namanya. Ya, ingat. Makanya saya pelan-pelan banget. Karena di sini orangnya udah nggak muda lagi. Kebanyakan di sini usianya 30, 40, 50 tahun ke atas. Makanya pelan-pelan saya menyampaikan. Ya, supaya bisa dicerna, supaya bisa dipahami. Nah, yang tadi komentar nggak bersependapat, masih ada nggak di sini? Kalau masih ada, Anda masih punya niatan baik. Namun kalau Anda nggak ada, berarti Anda niatannya buruk. Oke? Kalau masih Anda, saya tepuk tangan untuk Anda. Saya salut sama Anda. Namun kalau Anda udah nggak ada, berarti Anda punya niatan buruk. Sederhana itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di sini pun sama ya. Belajar bijak ketika menyikapi ada komentar-komentar yang seperti itu. Belajar bijak. Ya jangan langsung terbawa. Jangan. Belajar bijak dulu. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Bagi orang-orang yang terkena penyakit stroke. Bagaimana jalan sembuhnya? Ingat. Jalan sembuhnya harus dengan jalan diawali dari kesadaran akan dosa. Akui kesalahan, sadar akan dosa, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Disebutnya apa? Disebutnya apa? Disebutnya taubatan nasuha. Akui kesalahan dan berjanji untuk tidak ngulangin lagi. Itu berawal dari taubatan nasuha, jalan sembuhnya. Lalu lakukan perbaikan. Jika sakitnya gara-gara tadi hablum minanas, segera minta maaf dan memaafkan. Jika sebabnya karena dosa-dosa besar, segera bertobat dan tinggalkan, jangan lakukan hal itu lagi. Baru kemudian berdoa sama Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, hamba akui. Ingat ya, akui. Hamba akui ya Allah, semua penyakit hamba disebabkan karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Bimbing hamba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, jadikan sisa usia hamba ya Allah menjadi pribadi yang lebih taat. Sembuh adalah milikmu ya Allah. Pertolongan adalah milikmu. Sedangkan Kaulah Rob yang maha penyayang dan pengasih. Hamba mohon ya Allah, kasihanilah hamba. Karuniakanlah sembuh untuk hamba dengan sembuh yang berkah, sembuh yang Kau ridhoi. Andaikan kita sudah meminta seperti itu, Allah pasti akan menyembuhkan diri kita. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, ya, jika Allah sudah menghendaki sembuh, andaikan sembuhnya harus dengan obat, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Ya. Andaikan sembuhnya harus dengan rumah sakit, dengan dokter, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita menuju yang terbaik.
Andaikan sembuhnya lewat Pak Ustadz, lewat Pak Kiai, lewat herbal, lewat tabib, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Satu butir nasi bisa jadi jalan sembuhnya, seteguk air bisa jadi jalan sembuhnya. Jika Allah sudah ikut andil, jika Allah sudah menghendaki sembuh. Yang harusnya jadi pertanyaan, kenapa penyakitnya belum sembuh? Udah banyak ikhtiar, udah banyak berobat, kenapa belum sembuh? Karena Allah belum menghendaki sembuh. Adakah jalan supaya Allah menghendaki sembuh selain ketaatan? Gak ada, teman-teman. Hanya dengan jalan ketaatan, Allah akan ridho menyembuhkan penyakit kita. Tuh, teman-teman. Ya. Jadi tugas kita bukan ikhtiarnya. Tugas kita bukan cari obat, bukan beli obat, bukan terapi. Tugas kita sadar diri. Tugas kita sadar diri, sadar akan dosa. Karena manusia tuh punya kendala. Mau cari obat yang mahal, belum tentu mampu beli. Mau ikhtiar ke sana kemari, belum tentu mampu ke sana dan kemari. Karena manusia itu punya kendala, sedangkan Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Lalu bagaimana jalan ikhtiarnya? Mudah sekali. Andaikan sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Dalam sebuah kitab, namanya Kitab Tibbun Nabawi. Di mana kitab ini adalah rujukannya para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana di sini adalah kunci segala kesembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah sudah mengajarkan, ada nggak solusi yang lebih baik daripada solusi dari Rasulullah? Ada nggak? Saya tanya, jika Rasulullah sudah mengajarkan kesehatan, mengajarkan pengobatan, mengajarkan kesembuhan, ada nggak solusi yang lebih baik daripada solusi yang diberikan Rasulullah? Ada nggak? Yuk, saya tanya teman-teman. Ada nggak solusi yang lebih baik yang selain daripada dari Rasulullah? Ada nggak? Jika Anda meyakini solusi yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran, obat disebutkan. An-Naml ayat 69, obatnya madu. So, konsumsi madu. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. So, lakukan hijamah. Hijamah itu apa? Hijamah itu adalah berbekam. Kira-kira kita udah taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Kira-kira apakah hasilnya akan sia-sia? Pasti hasilnya akan maksimal. Pasti. Apalagi dilakukan atas dasar ketaatan. Tuh teman-teman. Agama kita itu adalah wadah sempurna. Segala masalah dalam hidup kita, apapun permasalahan kita, semua sudah diajarkan oleh agama kita. Tuh teman-teman ya. Dari dalam kitab Tibbun Nabawi, untuk orang stroke, apa sih solusinya? Salah satunya adalah hijamah. Ya, hijamah. Maka lakukan hijamah. Udah belum hijamah? Berbekam, bekam puncak kepalanya. Agar sumbatan di otak kepalanya keluar, bersih, sembuh. Petunjuk dari nabinya nggak diikutin. Petunjuk pedagang obat dijalanin. Ini awal musibah. Kenapa penyakitnya sulit sembuh? Ini awal musibahnya. Ya, ini awal musibahnya. Tuh ya. Lalu ada lagi nggak cara sembuhnya selain berbekam? Banyak. Kalau kita mau bicara cara itu banyak banget. Bersin aja kalau Allah udah ridho sembuh mah sembuh. Nah, ada satu lagi yaitu dengan bawang putih. Makan bawang putih mentah dikunyah. Ya, kenapa dikunyah? Karena getahnya, ini yang dibutuhkan kan getahnya. Getahnya akan menekan langit-langit mulut. Dari langit-langit mulut akan menekan sistem saraf otak. Sehingga memberikan sinyal kepada saraf motorik. Memberikan sinyal kepada organ tubuh yang lain. Jika ada masalah di otak kanan, otak kiri, maka sumbatannya akan berangsur keluar. Berangsur pecah. Dalam arti pecah di sini, hilang sumbatannya. Ya. Makanya kalau kita segala masalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu enak. Bawang putih berapa sih harganya? Sok saya tanya, berapa harga bawang putih? Berapa harganya bawang putih? Sampai berjuta-juta enggak? Sampai ratusan ribu enggak? Sampai puluhan ribu enggak? Sampai belasan ribu enggak? Enggak kan? 2.000 aja bisa dapat.
2.000 aja bisa dapat. Apalagi teman-teman nih. Ini tapi diem-diem baik ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Cukup untuk diri kita dan keluarga kita. Ada harta karunia obat. Harta karunia obat itu namanya golden garlic. Teman-teman tahu golden garlic nggak? Golden garlic itu bawang putih yang mateng alami. Sama pedagang bawang dianggapnya bawang busuk. Padahal ini adalah golden garlic. Ini harta karunia obat. Manfaatnya sangat kaya sekali teman-teman. Manfaatnya sangat banyak sekali. Di mana teman-teman tahu cari bawang putih golden garlic? Cari di pasar. Cari di tempat orang jualan bawang putih yang sudah dipilih sama pedagangnya yang siap dibuang. Yang warnanya kuning itu adalah golden garlic. Harta karunia obat. Buat stroke, diabetes, asam urat, rematik, macam-macam. Hampir semua penyakit. Itu harta karun obat. Ya. Namun diam-diam baik, jangan dikasih tahu pedagang. Nanti pedagang tahu, nanti dimahalin harganya. Ya, dibeli saja. Ya, bawang putih yang matang alami, bawang putih yang fermentasi alami, fermentasinya alami. Jadi warnanya kuning. Orang menganggapnya garam busuk, padahal itu golden garlic, kenyal. Dia nggak rusak, nggak becek, namun kenyal dan kenyal nggak lengket. Bukan yang benyek busuk ya, bukan. Dia tetap kenyal, seperti apa ya namanya ya? Intinya kenyal deh, ya. Itu ya, bawang putih golden garlic namanya. Oh, di sini ada pedagang. Dah, jangan dimahalin ya. Ya, niatin aja berbagi. Kan biasanya bawang putih busuk suka dibuang. Ya, udah niatin aja berbagi, itu adalah harta karunia obat. Ya. Cara konsumnya gimana? Buat masakan boleh, buat dimakan boleh. Dimakan aja. Dimakan enak teman-teman, rasanya kayak dodol. Ya, rasanya kayak dodol. Rasanya nggak panas, cuma aromanya lebih menyengat. Ya, itu golden garlic. Itu seperti itu. Itu enak teman-teman. Itu harta karunia obat. Top. Ya. Bentuknya kuning-kuning seperti itulah. Kenyal, bentuknya kenyal. Yaitu golden garlic. Ada siapa? Lagi lah, suruh nunggu aja. Udah biarin. Ya, jadi itu golden garlic. Jadi itu harta karunia obat. Oke? Itu harta karunia obat. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Banyak. Bisa dengan lakukan terapi. Selain daripada terapi bekam, bisa dengan terapi Nabi Ayub. Terapi Nabi Ayub itu apa? Menghentakkan kaki ke bumi. Itu terapi Nabi Ayub. Ya, dengan menghentakkan kaki ke bumi. Itu terapi Nabi Ayub. Terapi ini bahkan mendapatkan jaminan sembuh dari Allah. Tertulis dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Di mana semua penyakit Nabi Ayub sembuh, teman-teman. Ya, sembuh. Kalau dipanggang nanti getahnya hilang. Kan bawang putih itu kan yang dicari getahnya. Ya, yang dicari itu kan getahnya. Kalau dipanggang nanti getahnya hilang. Ya, dia hanya bawang putih biasa. Manfaatnya ya hanya sebatas bawang putih saja kalau yang dipanggang. Karena bawang putih itu kan yang bermanfaat itu getahnya. Getahnya itu yang manfaatnya luar biasa. Seperti black garlic bagus nggak? Bagus, tetap bagus. Black garlic itu bagus. Kan black garlic kan dia fermentasi, di open lebih dari sekian hari. Namun kan getahnya nggak hilang. Kalau yang dipanggang, maksudnya dipanggang itu kan yang dibakar. Nah itu nggak boleh. Namun yang dipanggang dengan oven jadi black garlic, nah itu bagus. Ya, jadi bawang putih biasa itu kan rasanya panas, aromanya menyengat. Mungkin banyak orang nggak suka. Maka ini ada yang lebih bagus lagi, namanya golden garlic. Rasanya nggak panas, cuma aromanya lebih menyengat. Itu golden garlic. Ada lagi black garlic, rasanya enak. Tuh, cuma yang paling bagus itu golden garlic. Ya, black garlic bagus, cuma paling bagus golden garlic. Kalau golden garlic murah, cari sendiri di pasar. Kalau golden garlic.
bawang itu nggak peduli lanang, nggak peduli wadon. Ya, bawang itu selagi bawang, manfaat dan fungsinya sama. Kenapa bawang lanang lebih mahal? Ya ini strategi market saja, strategi pedagang saja. Karena nyarinya susah, akhirnya harganya mahal. Secara manfaat sama, secara fungsi sama. Sama teman-teman. Mau bawang lanang kek, mau bawa apa? Mau aman. Aman teman-teman, aman. Tuh, itu seperti itu ya. Itu ada di Al-Qur'an surat Shad ayat 42. Aman. Makanya teman-teman pernah melihat orang stroke yang diterapi kemudian bisa jalan. Kemudian dulu kan saya sering live saat terapi ya, terapi pasien. Dulu kan sering live, sekarang kan nggak pernah. Nah, itu ketika orang datang stroke, kemudian dia bisa berjalan. Salah satu ikhtiarnya Pak, bawang putih. Setengah siung aja dikunyah, langsung ditelan. Langsung kumur-kumur, langsung minum. Tuh, itu caranya seperti itu. Ya. Itu seperti itu. Itu enak teman-teman, enak. Nah, kan udah diajarkan. Di dalam Al-Quran ada solusinya. Di dalam ajaran Rasulullah ada kitabnya. Apalagi yang buat ragu? Itu baru stroke. Lantas bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Yuk, mau penyakit apa yang dibahas? Ingat, wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Disebabkan karena adanya sifat keras kepala, besar kepala. Wilayah Nabi Sulaiman, mata dan telinga. Wilayah Nabi Yusuf, wajah dan hidung. Wilayah Nabi Khidir, penyakit yang berada di wilayah mulut. Wilayah Nabi Ismail, penyakit yang berada di wilayah leher. Penyakit dada itu ada 4. Wilayah Nabi Musa, wilayah Nabi Ibrahim, wilayah Nabi Adam, wilayah Nabi Isa. Dan ada satu lagi wilayah Nabi Yunus dan di bawahnya wilayah Nabi Lut. Ya, mau bahas penyakit mana? Kolesterol jarang dibahas. Yuk, semua penyakit yang berkaitan dengan darah. Semua penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Semua penyakit yang berkaitan dengan darah, semua penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Darah itu ada darah tinggi, ada darah rendah, ada gula darah, ada kolesterol, asam urat, rematik, kanker darah, autoimun, dan lain sebagainya. Itu penyakit yang berkaitan dengan darah. Kalau darah tinggi dari mana sebabnya? Darah tinggi disebabkan karena adanya sifat tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Sombong, emosional, angkuh, egois, pendendam. Orang yang memiliki sifat itu pasti muncul penyakit darah tinggi. Jadi Anda yang memiliki penyakit darah tinggi, diterima atau tidak diterima, dari situlah penyebabnya. Maupun Anda beralibi, kan saya gara-gara keturunan. Lantas dari mana datangnya penyakit keturunan? Ya, karena ada sifat yang sama dengan yang di atasnya. Ya. Ada nggak orang yang darah tinggi nggak emosional? Nggak ada. Orang darah tinggi rata-rata emosional, gampang sekali marah. Darah tinggi. Sehingga mau minum obat apapun yang nggak ngaruh, lagi masih emosional. Itulah kenapa orang kalau lagi emosi detak jantungnya kenceng. Orang egois detak jantungnya kenceng. Orang lagi dendam detak jantungnya kenceng. Kencangnya detak jantung, jantung fungsinya memompa darah. Otomatis ketika detaknya kencang, presernya pun akan naik. Itulah terjadi darah tinggi. Ya, terjadi darah tinggi. Lalu dari mana penyakit darah rendah? Penyakit darah rendah disebabkan karena adanya mental yang lemah. Mental yang lemah itu apa? Contoh, orang yang ketika ada masalah, mudah baper, mudah ngebatin, mudah apa-apa pakai rasa, ujung-ujungnya nangis. Apapun masalahnya, baik yang diucapkan oleh orang, baik sikap orang, baik perilaku orang, langsung ngebatin, langsung baper, langsung sedih, langsung nangis. Ya, so, saya tanya yang ada di room ini, ada nggak yang terkena penyakit darah rendah? Gimana, baperan nggak? Gampang nangis nggak? Gimana? Baperan, ngebatin, mudah nangis? Itulah penyakit darah rendah. Mau minum obat apapun penambah darah, selagi sifatnya masih seperti itu, maka nggak akan sembuh. Sifatnya obat hanya mengurangi rasa sementara. Yang menyembuhkan penyakitnya, diri kita sendiri. Mulai saat ini jangan baperan lagi. Jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sedih. Kalau masih seperti itu kebiasaannya, maka seterusnya akan darah rendah. Oke? Ya.
Ya, cara ngilangin baper ya jangan baperan. Makanya lakukan perubahan, jangan baperan. Karena gini, tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk. Tidak ada rasa kecewa jika kita tidak izinkan rasa kecewa itu masuk. Sakit hati dan kecewa itu disebabkan karena kita mengizinkan rasa itu masuk. Ya. Ada orang ngecewain, kecewa. Kenapa? Karena mengizinkan rasa itu masuk. Ada orang ngecewain, sabodo teing, gak usah diizinkan rasa kecewanya masuk, aman. Ada orang bersikap gak baik, sakit hati, diizinkan rasa sakit itu masuk. Ada orang berbuat tidak baik, sabodo teing, jangan izinkan rasa sakit itu masuk, aman. Kenapa? Mengizinkan rasa sakit hati, mengizinkan rasa kecewa itu masuk, terjadilah baperan. Karena diizinin. Padahal kita yang punya kendali, kenapa diizinin? Ya. Itulah darah rendah. Lalu dari mana datanya penyakit asam urat? Penyakit asam urat itu penyakit yang memiliki sifat asam. Sifat asam itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat ketika kita lagi makan asam. Ketika kita lagi makan asam, gimana ekspresinya? Memejamkan mata dan bergidik. Nah, apakah ini kebetulan? Enggak. Kenapa segala sifat asam memunculkan memejamkan mata dan bergidik? Kenapa bisa seperti itu? Karena bagi orang-orang yang suka memejamkan mata, suka menutup mata, ketika ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang butuh bantuan, muncul penyakit asam urat. Apalagi beligidik. Beligidik itu apa? Merasa geli dengan orang lain. Ada orang memakai baju kayak gitu, simer, kita geli, bisa jadi asam urat. Ya, merasa geli, merasa jijik, merasa risih dengan orang lain, itu bisa jadi asam urat. Oke? Itu asam urat. Pengen sembuhnya gimana? Ayo, mulai sekarang belajar, tingkatkan lagi kepedulian. Ketika ada orang minta tolong, sebisa mungkin kita tolong. Ketika ada orang minta bantuan, sebisa mungkin kita bantu. Padahal kita bantu, pura-pura nggak bisa bantu, asam urat. Ya, asam urat. Ya, itu akan terjadi penyakit asam urat. Kemudian, dari mana datanya penyakit kolesterol? Kolesterol disebutnya lemak jenuh. Orang yang memiliki sifat bermalas-malasan ketika beribadah, bermalas-malasan ketika beraktivitas, akan muncul penyakit kolesterol. Sehingga dikasih ciri-ciri punuknya tebal. Ini punuk itu namanya titik kahil. Punuk itu disebutnya titik kahil. Punuknya tebal. Tuh. Ciri-cirinya apa? Memiliki sifat yang malas. Sholat males, mau ngapa-ngapain males, cuci piring males, ngapa-ngapain males. Sifat malas inilah penyebab penyakit kolesterol. Habis makan, bawanya males, akhirnya ngantuk, tidur, kolesterol jadinya. Ya. Jadi kolesterol itu bukan gara-gara dari gorengan. Andai kan penyebab kolesterol itu dari gorengan, saya pecinta gorengan, berarti saya kena kolesterol. Apakah kolesterol saya tinggi? Enggak, alhamdulillah normal. Ya. Karena bukan dari gorengan kolesterol itu, bukan dari minyak-minyakan, dari sifat kita sendiri. Ingat, makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Halal di sini luas, halal sifatnya, halal cara mendapatkannya, halal membelinya dan lain sebagainya. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, makanan itu tidak subhat. Yang keempat, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Maka makanan aman semuanya. Ya, itu kuncinya. Lalu satu lagi penyakit gula. Penyakit gula adalah penyakit diabetes. Ingat, ini yang lagi ngetren. Orang yang terkena penyakit diabetes itu bukan gara-gara makan nasi putih. Bukan gara-gara manis-manisan. Bukan. Anda nuduh gula sebagai apa? Anda nuduh nasi sebagai penyakit gula. Padahal nasi Allah ciptakan untuk bertasbih. Setiap saat. Makhluk yang setiap saat bertasbih kepada Allah, Anda tuduh sebagai penyebab penyakit gula. Lalu Anda yang menuduh nasi sebagai penyakit gula, Anda tasbih nggak setiap saat sama Allah? Anda tasbih nggak? Tasbih nggak setiap saat sama Allah yang menuduh nasi sebagai penyebab penyakit gula? Ini saya. Ini. Kenapa? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu dari mana datanya penyakit diabetes? Secara medis karena pankreas rusak. Sehingga menghasilkan insulin berlebih. Diabetes disebutnya penyakit gula. Penyakit gula. Gula memiliki sifat yang manis.
Manis apa yang jadi penyakit? Manis apa yang jadi masalah? Orang yang suka janji-janji manis, orang yang suka berbohong, orang yang suka merayu, orang yang suka PHP, pemberi harapan palsu, akan muncul penyakit diabetes. Itulah kenapa, mohon maaf ya teman-teman ya, kenapa orang yang terkena penyakit diabetes kebanyakan adalah pedagang. Kenapa orang yang terkena penyakit diabetes kebanyakan adalah pedagang, marketing, guru, kemudian orang yang hobinya ngelawak, orang yang memiliki kebiasaan orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik. Orang yang mudah sekali terkena penyakit diabetes. Kenapa banyak pedagang terkena penyakit diabetes? Karena banyak pedagang yang mudah sekali PHP, mudah sekali berbohong, mudah sekali merayu. Dengan Anda beli produk kami, Anda langsung glowing wajahnya. Dianya sendiri yang jual aja belum glowing. Dengan Anda membeli produk kami, Anda akan jadi manajer. Dianya sendiri aja belum ngebuktiin. Buah ini manis, dianya sendiri belum nyicipin. Ibu ini harganya berapa? 170 ya, jangan. Modalnya aja belum cukup. Padahal modalnya 30.000. Dia bilangnya Pak, modalnya aja belum cukup. Berbohong. Ingat, kebohongan-kebohongan, janji-janji manis, perkataan-perkataan manis bisa menjadikan sifat-sifat manis yang bisa menjadi penyakit diabetes. Ya. Kenapa? Banyak orang, kenapa banyak guru yang terkena penyakit diabetes? Kenapa banyak guru yang terkena penyakit diabetes? Karena guru itu seharusnya digugu ditiru, bukan jarkoni, pinter ngajar nggak bisa ngelakoni. Bilangnya ke anak didik, jadilah anak yang berbakti. Dianya sendiri nggak bakti ke orang tua. Jadilah anak yang suka gotong royong. Dianya sendiri kerja bakti lingkungan nggak pernah ikut. Makanya wajar. Makanya wajar banyak guru terkena penyakit diabetes. Kenapa orang yang hobinya ngelawak banyak terkena diabetes? Sok, kita bukti nyata saja. Orang yang hobinya ngelawak karena sering mengarang, sering berbohong, demi bertujuan orang lain ketawa. Ya, itu nggak baik teman-teman. Makanya sok lihat dari zaman Sri Mulat sampai detik ini, pelawak di Indonesia banyak banget. Mereka yang sudah tidak muncul lagi di layar TV. Bagaimana kondisinya sekarang? Sakit. Apa penyakitnya? Diabetes. Sok, lihat sendiri, lihat, kepo sendiri. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Penyakit darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, rematik, autoimun, dan lain sebagainya. Ya perbaiki sifatnya. Mohon ampun kepada Allah akan segala dosa dan salah dan khilafnya. Kemudian istiqomah melakukan kebaikan. Dari jalan kebaikan sadar akan dosa, itu kunci sembuhnya. Sadar dulu akan kesalahan, sadar dulu akan dosa, sembuh penyakitnya. Lalu lakukan ikhtiar, karena manusia tidak bisa terlepas dari ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kembali. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya, sebaik-baik pengobatan adalah hijamah, maka lakukanlah hijamah. Lakukan hijamah, bekam. Bekam di mana? Satu, di titik umum mugis. Umum mugis itu sini. Umum mugis itu namanya puncak kepala. Rasulullah bersabda 100 penyakit sembuh. Ada lagi titik bekamnya di mana? Titik kahil. Rasulullah bersabda 72 penyakit sembuh. Jika itu petunjuk dari Rasulullah, kira-kira percaya nggak? Bekam titik sunnah. Bekam titik sunnah, semua penyakit sembuh. Percaya nggak? Yang ngomong semua penyakitnya sembuh Rasulullah. Percaya nggak teman-teman? Kalau nggak percaya, berarti ada masalah dalam keimanan. Makanya sebetulnya sembuh itu mudah. Kalau udah tahu jalannya. Karena belum tahu jalannya, maka butuh namanya ilmu. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Ya. Namun ketika cahayanya nggak punya cahaya, asal dengar kemana, asal dengar kemari, akhirnya terpontang-panting, ikhtiar kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena belum punya ilmunya, belum ada cahayanya, belum ada petunjuknya, sehingga ikhtiar kesana kemari, berbagai ikhtiar dilakukan, nggak ada pengaruh apa-apa. Tuh teman-teman, ya. Itulah penyakit-penyakit seperti itu. Ada nggak ikhtiar lain selain daripada bekam? Ada, banyak. Apa ikhtiar yang lain? Disebutkan dalam Al-Quran An-Naml 69, yaitu madu. Konsumsi madu. Itu ikhtiarnya. Ada nggak cara yang lain? Ya, jangan bergantung kepada cara-caranya lah. Maksimalkan dulu perubahan akhlaknya, sifat perilaku perbuatannya. Sadarkan dulu akan dosa-dosanya. Itu kuncinya yang paling utama.
Ketika kunci utamanya sudah dilakukan, ikhtiar apapun diberikan kemudahan. Bahkan ketika lagi minum, air minumnya doain, ya Allah, hamba mohon kepadamu. Dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, hamba mohon pintu kesembuhan darimu, ya Allah. Bismillah, baca Al-Fatihah yuk, diminum. Bisa jadi obat. Makanya kalau mau bicara obat, gampang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar Allah menghendaki sembuh? Oke, bagaimana caranya agar Allah menghendaki sembuh? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau cara mah gampang banget. Bersin aja bisa nyembuhin penyakit kalau Allah sudah menghendaki sembuh. Nah, ini yang jarang orang pahami. Orang hanya sibuk ikhtiar, sibuk kesana kemari, sibuk berobat, sibuk terapi, namun gak sibuk sadar diri. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal sembuh milik Allah, namun gak berpikir bagaimana caranya agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Gak memikirkan itu. Nah, gimana mau sembuh? Ya Maryam ya. Gimana mau sembuh? Ya. Lalu bagaimana? Doa Nabi Ayub ada di Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Ya. Doa Nabi Ayub ada di Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Kalau ISK penyebabnya apa? ISK itu bukan hanya ISK saja. ISK itu wilayah yang berada di wilayah kemaluan. Itu ada keputihan, bau, gatal, kanker serviks, penebalan dinding rahim, nyeri saat head tidak lancar, ada miom, ada kista, ada ISK. Kemudian laki-laki ada prostat, ada hernia, ada mani encer, ada lemah syahwat. Nah, ini satu wilayah. Laki-laki perempuan, itu penyakit itu satu wilayah. Penyakit yang berada di wilayah itu disebutnya wilayah Nabi Lut. Wilayah Nabi Lut, kita lihat dalam Al-Quran. Kisah Nabi Lut yang ada di Al-Quran. Apa kisah Nabi Lut yang ada di Al-Quran? Kaumnya memiliki kecintaan berlebih. Orang yang memiliki kecintaan berlebih, pasti akan muncul penyakit-penyakit pada wilayah itu. Kecintaan berlebih kepada siapa? Kepada harta bendanya, kepada tahtanya, kepada keluarganya. Kepada harta bendanya, paham ya teman-teman ya, kecintaan berlebih kepada harta, pelit orangnya. Enggan untuk bersedekah. Sekalinya parkir, ada tukang parkir, sebel. Nah, pelit. Kemudian, dari mana lagi kecintaan berlebih kepada tahta? Ingat, tahta di sini bukan berarti posisi jabatan kita di tempat kerja, di posisi lingkungan, enggak. Tahta itu adalah orang yang selalu merasa ingin dihargai, ingin dianggap, itu ujian tahta namanya. Ya, ingin dihargai, ingin dianggap, itu ujian tahta namanya. Yang ketiga, kecintaan berlebih kepada keluarga, baik itu pasangan, anak, saudara. Nah, itu adanya kecintaan berlebih. Kecintaan berlebih itulah penyebab penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Jalan sembuhnya kurangi kecintaan berlebihnya. Kemudian lakukanlah terapi. Terapinya apa? Ada dua terapi. Terapi duduk bisa, terapi Nabi Ayub bisa. Yuk, saya tanya yang ada di room ini. Yang ISK-nya udah sembuh, yang head-nya udah nggak sakit lagi, head-nya udah lancar, miomnya mengecil, kistanya udah sembuh, kanker serviks keputihannya udah sembuh, bau gatalnya udah sembuh, hernia, kemudian ada lagi apa namanya itu, lemah syahwat dan lain sebagainya yang udah pada sembuh. Hadir nggak di room ini? Yang udah sembuh sok hadir, saya gitu. Ya, ya teman-teman ya. Ini salah satunya Hansa Shop. ISK keputihan sembuh. Kemudian ada banyak yang udah pada sembuh banyak. Ya, hadir. Udah banyak yang sembuh. Dengan apa? Mengikuti saran dan nasihatnya. Yang pertama, kurangi kecintaan berlebih. Yang kedua, lakukan terapi. Terapinya apa? Ada dua terapi. Mau pakai terapi Nabi Ayub silakan, mau pakai terapi duduk silakan. Ya. Terapi duduk silakan. Gak pakai lama teman-teman. Gak pakai lama. Sok terapi duduk seperti apa? Kemudian kebetulan di akun ini belum ada. Akun saya satu lagi. Akun lagi. Bentar. Akun saya satu lagi itu atas nama Mas Sigit ya. Ketik aja Mas Sigit di pencarian. Nanti akan muncul foto profilnya sama seperti ini. Di situ ada terapi duduk, ada terapi Nabi Ayub. Itu jalan sembuhnya. Sok dipraktekin. Gak usah banyak tanya, ikutin aja, praktekin. Lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya. Ya, bismillah ya. Sok silakan cari di pencarian, ketik aja Mas Sigit.
Nah, nanti muncul tuh profil saya. Ya. Alhamdulillah kandung kemih sembuh. Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman ya. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting ikutin. Karena tujuan adanya apa? Adanya penyakit itu bukan untuk kita cari obat. Adanya penyakit itu untuk kita sadar diri akan dosa. Itu seperti itu. Karena boleh jadi adanya dosa yang terus bertambah, istighfar kita jarang, lewat perantara sakit Allah gugurkan dosa kita. Atau mungkin istighfarnya udah banyak, namun ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar, lewat perantara sakit Allah sembuhkan penyakit. Lewat perantara sakit Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, silakan bisa diklik. Nah, saya kebetulan HP-nya satu lagi ada di dalam ya. Ambilin HP ayah yang Samsung. Nah. Kalau yang sakit nggak bisa diobati, nggak mau bergaul, nggak mau nikah, dan nggak dengar nasihat orang tua, ingat, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit bisa disembuhkan. Kunci daripada kesembuhan, Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya sendiri aja nggak mau berubah, ya gimana mungkin kita bisa membantu mengobatinya? Emang bisa mobil mogok, kemudian kita bantu dorong. Sedangkan yang punya mobil injek remnya, emang bisa jalan? Ya. Begitupun orang sakit. Bagaimana mungkin kalau dianya sendiri nggak muncul kesadaran untuk berubah, ya nggak akan berubah. Lalu bagaimana caranya agar dia muncul rasa ingin berubah? Maka kembali kumpulkan dengan orang-orang soleh. Tuh, jadi banyak sih, ikhtiar itu banyak sekali caranya, banyak sekali. Bentar ya teman-teman ya. Teman-teman, ini akun saya satu lagi, silakan diklik, silakan di follow. Ya, ini akun saya satu lagi, silakan diklik, silakan di follow. Nah, di sini di akun ini ada terapi duduk. Di sini ada terapi duduk, silakan diklik, lalu ikuti terapi duduk. Ya, terapi duduk udah banyak banget yang testimoni. Udah nggak kehitung dah pokoknya. Yang udah testimoni tentang perubahan-perubahan dengan penyakit-penyakit yang disebutkan. Ya, ini ya teman-teman ya. Iya, dia nggak mau berubah, jadi bingung orang tuanya. Maka orang tuanya lakukan riadoh. Apa riadoh orang tuanya? Riadoh orang tuanya itu banyak caranya. Dari mulai nyuci berasnya, masaknya, kemudian nyuci bajunya dan lain sebagainya. Itu banyak riadohnya. Sob, kalau lagi nyuci beras, doain. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikan setiap kotoran yang hamba cuci di beras ini, engkau jadikan beras yang nikmat, menjadi asbab, engkau bersihkan pula sifat-sifat buruk pada keluarga hamba. Itu, jadikan setiap butir berasnya, engkau jadikan kebaikan, keberkahan, bertambah ketaatan. Kalau lagi masak, doain, ya Allah, hamba mohon kepadamu, jadikan setiap makanan yang hamba masak, engkau karuniakan rasa yang nikmat. Jadikan nikmatnya makanan ini, engkau jadikan ya Allah bertambah cinta dan kasih sayang pada keluarga hamba, bertambah nikmatnya pula dalam ibadah, bertambah kesadaran dalam dirinya, engkau jauhkan dari segala penyakit dan lain sebagainya. Sok doakan, diriadohkan. Kalau lagi nyuci bajunya, doain bajunya, ya Allah hamba mohon jadikan setiap baju yang dipakai, bila mana ada dosa yang dilakukan, hamba mohon jadikan ya Allah hamba cuci bajunya ini menjadikan asbab ya Allah engkau bersihkan pula efek daripada dosa-dosanya. Jadikan baju yang bersih kelak dikenakan, kau jadikan baju yang indah, indah akhlaknya, indah perbuatannya. Terus doakan menjadi jalan ketaatan, bertambah semangatnya untuk ibadah. Doakan pelan-pelan. Pasti teman-teman. Namanya batu, lama-kelamaan tertetes air hujan aja bisa berubah. Apalagi hati yang dari sononya udah lembut, masa iya dilakukan kebaikan terus-menerus gak berubah? Yuk, ikhtiarkan itu saudaraku. Ya, doa ketika lagi nyuci beras, doa ketika lagi masak, segala apa yang berinteraksi dengan anak tersebut yang sulit diatur, anak yang sulit berubah, ayo segala apapun yang terlibat dengan dirinya, kehidupannya, doakan semuanya. Boleh jadi dia suka mainan apa, mainannya doain, ya Allah hamba mohon, jadikan ya Allah mainan ini jalan kebaikan untuk dirinya, untuk mengolah pola pikirannya, menjadi pribadi yang lebih baik, engkau sadarkan dari sifat-sifat buruknya, doain.
Semua yang terlibat dengan dirinya, baik kasurnya, baik tempat duduknya, baik apa, doain semuanya. Tuh, makanya apa? Jangan pernah putus asa dalam doa. Ya. Itu seperti itu caranya ya. Karena apa? Riadoh orang tua itu penting. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adanya anak seperti itu pasti karena ada kesalahan orang tua. Pasti. Makanya orang tuanya juga lakukan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Boleh jadi ada ucapan orang tua. Dasar anak malas-malasan mulu. Malas mulu jadinya. Dasar anak di kamar mulu jadinya. Dasar anak gak mau kawin-kawin. Gak mau kawin jadinya. Maka tarik ucapan itu. Gugurkan sumpah serapah itu. Gugurkan kutukan itu. Al-Quran surat Al-Maidah jalankan. Lakukan kafarat. Bagi makanan, bagi pakaian, dengan tenaga atau puasa 3 hari berturut-turut. Itulah agama kita dalam memberikan solusi dalam setiap masalah. Ada nggak masalah tanpa solusi dalam agama kita? Nggak ada. Jika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, pasti ada solusinya. Ya, ingat, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Maidah ayat 89. Ya,